Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori biaya dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Nur Aini Syafiroh dengan NIM 4120167, yang kedua Istal Abdul Nada dengan NIM 4120166, dan yang terakhir saya sendiri Dina Badrotul Munirot dengan NIM 4120113. Analisa teori biaya. Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisa biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi, pengertian biaya produksi oleh perusahaan. Analisis yang fundamental dalam menerangkan analisa biaya adalah fungsi hubungan antara biaya produksi yang akan dicapai dalam satu periode. Faktor produksi adalah biaya yang dinilai dengan uang sehingga total biaya mencerminkan jumlah faktor produksi yang dikorbankan. Analisis biaya produksi dibedakan menjadi dua, meliputi yang pertama biaya jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa dari ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Dalam jangka pendek, konsep biaya terdiri atas yang pertama biaya tetap atau total fixed cost atau TFC, yang kedua biaya variable total atau total variable cost atau TVC, yang ketiga biaya total atau total cost atau TC, yang keempat biaya marginal atau marginal cost atau MC, dan yang terakhir biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Yang kedua, biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, produsen bisa memilih kombinasi input yang paling efisien untuk memperoleh biaya terendah. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Syafiroh, NIM 4120167. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu dampak sistem bunga versus VG hasil dalam analisis biaya. Karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap. Oleh karena itu, biaya bunga merupakan bagian dari fixed cost, maka biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Contohnya, seorang pedagang yang meminjam uang di bank sebesar 45 juta dengan bunga 1% yang harus dibayarkan dalam periode 1 tahun. Biaya bunga yang bersifat tetap tersebut yaitu 450, maka biaya tersebut akan menjadi fixed cost, yaitu sebesar 4.200.000 per bulan. Jika pada sistem bunga total cost mengalami perubahan, berbeda halnya dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil akan mempengaruhi total revenue atau TR. Misalkan seorang petani bekerja sama dengan kesepakatan nisbah adalah 60/40, yang satu sebagai sahibul mal dan petani sebagai mudharib. Kemudian mereka menjual harga 1 kg beras senilai 10.000, maka pendapatan yang diterima pemodal adalah 6.000, sedangkan petani menerima 4.000. Bila beras itu terjual 2 kg, maka petani mendapatkan 8.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam sistem bagi hasil memutar kurva total penerima dari TR menjadi TRRS, dan BEP merupakan titik impas, yaitu ketika kurva TR berpotongan dengan kurva TC, atau dengan kata lain BEP terjadi ketika TR sama dengan TC. Selanjutnya yaitu revenue sharing versus profit sharing. Dalam akad Islam dikenal istilah akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana. Sebelum terjadinya akad, terlebih dahulu dibuat kesepakatan,
jasa yang akan diterima oleh si pemodal dan si pelaksana. Jika terjadi kerugian, si penanggung modal akan menanggung sesuai dengan modalnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari si pelaksana. Selain itu, mereka juga membuat kesepakatan tentang biaya. Bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pelaksana, maka yang dilakukan adalah bagi penerimaan atau revenue sharing. Sedangkan bila yang disepakati adalah biaya ditanggung oleh si pemodal, maka yang dilakukan adalah bagi untung atau profit sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istilah Tunade, NIM 41201666. Minimalisasi biaya untuk produksi dalam jumlah yang sama. Efisiensi produk dilakukan dengan minimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama, yaitu dengan membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost bagi hasil. Total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost bagi hasil. Total cost bagi hasil digambarkan oleh TC, sedangkan total cost sistem bunga digambarkan oleh TC1. Pertama, menentukan titik di mana saja pada sumbu X sebagai titik yang menggambarkan tingkat produksi yang sama, Q yang sama. Kemudian membuat garis vertikal sampai memotong TC dan TC1 di titik yang telah ditentukan. Selanjutnya membuat garis horizontal pada sumbu Y untuk masing-masing perpotongan antara garis vertikal TC1 dan TCRS atau PS, sehingga untuk tingkat produksi yang sama, K atau Q yang sama, total cost. Maksimalisasi produk tanpa perubahan biaya. Maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya atau dengan kata lain disebut optimalisasi dengan menggunakan kurva total cost, yaitu bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Dari analisa kurva yang menunjukkan biaya yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Pertama, menentukan titik di mana saja pada sumbu Y sebagai titik yang menggambarkan total biaya yang sama atau TC yang sama. Tentunya menentukan titik yang di atas garis VCI, kemudian membuat garis horizontal sampai memotong TC dan TCI pada sumbu Y. Selanjutnya membuat garis vertikal ke bawah sumbu X untuk masing-masing potongan antara garis horizontal dengan TC dan TCI. Ternyata untuk total cost yang sama atau TC yang sama, jumlah produksi sistem bagi hasil atau QRS atau PS selalu lebih besar dibandingkan jumlah produksi dengan sistem bunga atau QI, yang ditunjukkan dengan QRS atau PS lebih dari QI. Jadi kriteria ini menunjukkan bahwa produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisiensi dibanding menggunakan sistem bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.